Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Onco Farm. Ini pagi ini saya mau melakukan perawatan jeruk lemon lagi, teman-teman. Ini sudah lama tidak dipangkas. Jadi dahan-dahan yang sudah tidak produktif atau daun yang terlalu banyak akan kita guntingin supaya dia berbuah lebih lebat lagi dan pohonnya tetap sehat. Teman-teman bisa lihat buahnya banyak ini. Ini sudah tua tapi belum matang ya. Kalau yang ini sudah matang, ini sudah kuning. Nah, di video sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara membedakan dahan atau ranting yang sudah tidak produktif, terus apa pupuknya, ya macam-macam pertanyaan itu. Ini nanti akan saya coba bahas sambil kita melakukan perawatan. Ini bisa dilihat buahnya segar banget ya. Ini belum matang tapi sudah hampir tua. Terus ini masih muda. Kalau yang ini sudah matang, ini sudah kuning ya. Yang ini tidak terlalu besar buahnya. Kita cek lagi tempat lain. Nah, yang ini besar-besar buahnya. Lihat ini, wah mantap sekali, luar biasa. Ada berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 butir. Terus sebelahnya ini, wah ini juga mantap nih. Ini sudah hampir matang juga, udah kuning ya. Kalau yang kecil-kecilnya seperti ini dia. Terus kita cek sebelah sini nih, wow mantap, ini masih kecil-kecil, banyak banget nih. Nah, saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan pupuknya apa. Ini saya tidak pernah memberikan pupuk ini ya, pupuk kimia tidak ada. Tapi saya malah tidak pernah saya pupuk ini. Kalau kemarau banget itu saya siram dengan air kolam ikan. Kalau hari-hari biasa tidak pernah saya apa-apain. Cuman daun-daun kering yang masuk sana itu aja pupuknya. Tidak ada pupuk sama sekali sebenarnya. Tapi tetap seperti ini tumbuhnya ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Nah, untuk dahan yang tidak produktif, teman-teman, kan banyak juga yang bertanya tuh. Yang seperti ini nih, ini kan sudah saya ambil buahnya, sudah dipanen. Tadi ada sini satu dahan saya panen. Kalau sudah dipanen seperti ini, dia tidak akan muncul buah lagi di ujung sini ya. Nah, jadi akan kita potong. Jadi kita potong di sini saja. Nah, terus ini juga, ini sudah tidak produktif. Ujungnya ini sudah tidak akan mengeluarkan buah di sini. Kita potong aja di sini daripada menghabisi nutrisi yang seharusnya bisa untuk buah. Oke, bisa diperhatikan buahnya itu muncul di ujung. Buah lemon di ujung ya, di ujung ranting. Nih, lihat di ujung semua kan? Tidak ada yang di tengah sini atau di pangkal, tidak. Dia di ujung. Makanya yang kita patokannya ujungnya. Nih, lihat nih. Nah, ujung semua kan? Ini dia dahannya walaupun kecil tetap ada buahnya nih. Ujungnya ya, karena ujungnya dia masih bagus. Wah, ini seger banget nih. Yang seperti ini sudah tidak produktif lagi karena sudah pernah berbuah. Ini bekas buahnya. Jadi jangan dipertahankan, buang saja. Nah, kita potongnya di pangkal rantingnya di sini. Tuh caranya, gampang kan? Selain memotong dahan atau ranting, kita juga harus membuang daun-daun seperti ini. Daun-daun yang sudah mulai menguning, ini kita anggap sudah tidak produktif lagi. Jadi kita potong
kita buangin daunnya, karena kalau tidak dibuang seperti ini, nutrisinya tetap akan tersalurkan ke daun-daun ini, sehingga nutrisi yang seharusnya tersalurkan ke buah harus terbagi lagi ke daun-daun yang sudah menua seperti ini. Kita buang aja, tidak perlu sayang ya, tidak masalah. Ini tidak akan mempengaruhi kondisi buahnya ya, walaupun tidak ada daunnya seperti ini, buahnya tetap akan besar. Oke, seperti ini. Kita buang aja ini. Kalau bisa daunnya ini jangan terlalu lebat, diguntingin aja kalau sempat. Sisakan beberapa aja daunnya. Kenapa saya sarankan untuk memotong daunnya? Kalau daun terlalu banyak, buahnya biasanya tidak banyak, daunnya aja yang banyak. Nah, kalaupun buahnya banyak, itu pengaruh ke bentuk buahnya. Buahnya akan kecil-kecil. Tapi kalau daun sedikit, nah ini kita sisakan aja sedikit seperti itu. Kalau daunnya sedikit, buahnya banyak, dan nanti akan besar-besar. Lihat ini, besar kan? Ini belum matang ini. Padahal ini sudah lama tidak dirawat. Gak sempat saya merawatnya. Ini dipotongin aja nih. Kan tinggal ini ya. Sisain ya, kita sisakan 2 daun aja cukup. Ini juga kita buang karena sudah pernah berbuah di ujungnya sini ya, sudah pernah diambil buahnya. Oke teman-teman, itu tadi cara yang saya lakukan supaya buah lemon saya bisa lebat dan bisa berbuah terus-menerus tanpa putus gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus rajin memangkas ranting atau dahan yang sudah tidak produktif. Yang kedua, daun-daunnya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Yang penting disisakan, jangan digundulin juga semuanya. Seperti ini, masih ada sedikit ini. Dan ini semuanya belum selesai saya pangkas ya. Kita pangkas sedikit saja, besok dilanjutkan lagi. Karena tadi mau berbagi sama teman-teman tips yang saya lakukan, makanya saya bikin videonya. Tapi ini belum bisa saya selesaikan, masih banyak. Dan untuk pupuk bagi saya tidak terlalu signifikan ya, karena saya menanamnya di sana di tanah biasa, pekarangan rumah, dan tidak pernah saya kasih pupuk kimia. Dia tetap tumbuh subur dan buahnya banyak. Cuman kadang-kadang saja saya kasihkan dengan pupuk air kolam ikan. Itu pun sangat jarang sekali. Dalam 1 bulan belum tentu sekali saya kasih. Nah, ini karena dia akarnya itu sudah kuat dan sudah menyebar ke dalam tanah ya, dia bisa cari makan sendiri. Makanya saya tidak perlu memberi pupuk, tidak perlu memberi pakan, dia sudah bisa berbuah dengan sangat lebat. Dan ini selalu ada buahnya dan sangat banyak manfaatnya. Teman-teman banyak yang datang ambil di sini gratis gitu ya. Oke, demikian tips yang saya lakukan untuk memperbanyak buah lemon dan lemonnya menjadi besar-besar. Ini nanti besar lagi, ini masih muda. Ke belakang besar-besar. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.